Kelas 8A, sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat di kiri kanan kalian ada sampah. Ada sampah di bawah kan tidak? Buat tutup sampah supaya kalian bisa belajar dalam keadaan yang bersih. Siapa yang tadi dapat sampah? Ada sampah di bawah. Sampah di bawahnya. Ada sampah di samping saya. Apa ini sampah masyarakat? Ada sampah di bawahmu deh. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa saya sarankan ke kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya serta memimpin dalam berdoa. Itu saya silakan. Duduk, silakan. Iya. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membaca doa dimulai. Nah, saya akan mengabsensi. Siapa yang saya sebutkan namanya harus menjawab dan katakan Ahmad. Ahmad Ramadan. Ayu. Dede Setiawan. Dede Farhan Arifin. Firman Syafat. Hasnur. Oke, yes, ma'am. Kalian lihat ini apa? Kaca. Apa ini? Botol kaca. Botol kaca. Arjang. Dari sini atau? Ya, baik. Angin. Seperti di kelas sebelah. Sebelah. Ini botol. Misal Laptop. anggap ini sebagai Pulpen. keran air. Ini botol nak? Ya. Keran air. Misal ini keran air toh. Saya mau isi di botol. Saya mau isi ini air botol toh. Jadi bisa kalau begini di situ bisa tidak masuk. Tidak. Bisa tapi Tidak anu. nah, ini posisinya lagi di sini. Ya. Ini ke sini kah atau ke sana ke sini bisa tidak masuk. Tidak. Ini Pak? Ayo bersama. Jadi kita analogikan ini kalian. Kalian toh? Kita analogikan ini kalian. Nah, saya ini sebagai ini. Saya ingin mentransfer ilmu Ini air. ke kalian. Ya. Bisa tidak saya mentransfer ilmu, tapi kalian tuh goyang-goyang, banyak bicara atau keluar, Ya, bisa tidak masuk ilmunya? Tidak toh?
Oh iya naman. Oke, kita mulai pembelajaran ya. Oke. Wah. Untuk materi kita hari ini yaitu mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuannya itu yaitu kalian mampu mengidentifikasi kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kedua itu kalian mampu menjelaskan kan setelah identifikasi itu identifikasi sama halnya dengan mengenali. Nah, sesudah dikenali kalian tuh mampu menjelaskan fungsi dan juga kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kan materi kita mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi pasti kalian sudah pelajari sebelumnya baik di SD atau di kelas 1 dan juga setiap hari Senin pasti itu selalu dibacakan teksnya. Jadi ibu punya pertanyaan, apa yang kalian ketahui seputar dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Siapa namanya deh? Kriteria. Apa kriteria? Peraturan atau hukumnya? Seputar hukum kriteria. Pembelaan dari peraturan atau hukum. Yang lain ada tidak? Ada. Oke, apa yuk? Nah, nomor ayub itu standar dalam dasar negara. Tepuk tangan untuk ayub. Sebenarnya sudah memberikan beberapa gambaran seputar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada salah satunya bilang sebagai landasan, ada sebagai sumber hukum. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara rinci atau landasannya mengenai undang-undang. Di belakang yang itu ribut, di depan juga. Siapa? Oke, di sini kita perlu tahu itu apa itu undang-undang. Nah, undang-undang di sini kita akan membahas itu sebagai hukum yang tertulis yang ada di Indonesia yang mengatur segala aspek kehidupan 1945. Ada tidak yang ingin dibacakan dari undang-undang? Maka disuruh Undang-Undang Dasar Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia yang manusia di mana yang berada, kesatuan Indonesia dan kerajaan yang memiliki kebijaksanaan dalam perbuatan perwakilan serta memberikan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk saya sendiri. Kita akan membahas mengenai perundang-undangan. Perundang-undangan di sini itu terdiri dari yang pertama itu Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mana sebagai yang tertinggi. Di bawahnya itu ada TAP MPR. Pasti dengar TAP MPR. Di bawahnya lagi itu undang-undang atau perpu. Itu undang-undang biasa dibuat oleh DPR RI bersama dengan presiden. Di bawahnya lagi itu ada Perpres peraturan presiden. Di bawahnya lagi itu ada peraturan daerah. Misal itu peraturan daerah datang dari provinsi, antara DPRD provinsi dengan gubernur atau bupati dengan DPRD kabupaten seperti ini. Di bawahnya lagi misal ada dari desa, misal ada Kapolres, bisa. Itu dari atas sampai ke bawah. Intinya terpilih sumbernya Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Alasan mengenai kedudukan dan fungsi serta perundang-undangan ada tidak yang tidak dimengerti? Kami. Ada? Kami. Mengerti semua? Mengerti? Mengerti. Mengerti. Oke. Saya akan memberikan diskusi untuk didiskusikan dengan teman-teman kalian. Oke? Saya akan memberikan
Diskusi sama temanku dari sekitaran. Diskusi ya. Apa pokoknya Ada yang tidak mengerti soalnya apa? Apa hubungan antara Undang-Undang Dasar dengan Pancasila? Oh, tidak mengerti bagian sini. Iya. Ini maksudnya tugasnya toh. Soalnya cari Ki. Ini hubungannya apa kira-kira? Ini undang-undang apa hubungannya undang-undang dengan Pancasila? Maksudnya apa keterkaitannya? Misalnya toh bilang Ki undang-undang. Kan tadi ini sudah dibahas mengenai landasan sesuatu sumber hukum. Nah, ini kan sebagai hukum tertinggi. Apa ini anunya ke Pancasila? Itu maksud paham tadi ini penjelasan toh? Cari ke ini dulu. Kan ini tadi kedudukannya sebagai hukum tertinggi. Nah, apa ini hubungannya ini kedudukan apakah ini di dalam undang-undang ada Pancasila? Nah, pasti ada terkait ini antara undang-undang sama Pancasila. Cari ke di buku baru jawab soalnya. Oke? Ya, ada mau mengerti soalmu toh? Mengerti soalmu toh? Mengerti toh? Nggak ada kendala? Oke. Mengerti nih toh? Mengerti soalmu? Mengerti? Oke, jawab nih. Jawabin ah. Bantu temanmu deh. Kita sama-sama Ki. Apa Yop? Ada masalahmu Yop? apa yang dimaksud pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Maksudnya ini pokok-pokoknya. Maksudnya nih pokok-pokoknya apa itu isinya? Apa itu isinya di dalam ini undang-undang? Misalnya kan terkandung di dalam Pancasila. Ada Pancasila contoh, misal pokok pikirannya itu mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Waktunya sudah selesai, waktu diskusi sudah selesai. Itu hasil diskusinya, kumpul ke depan. Kembali ke bangku masing-masing. Oke, tadi kita sudah diskusi mengenai beberapa yang bermasalah terkait dengan undang-undang. Nah, hari ini sudah mulai jam di ya. Nah, untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, bagaimana kita tetap menemukan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai undang-undang untuk masa sekarang. Karena perjuangan kemerdekaan pun itu sangatlah susah untuk memerdekakan Indonesia, dan untuk itu sebagai generasi muda, sebagai generasi berbangsa, alangkah lebih baiknya kalau kita tetap menunjukkan dalam diri kita nilai-nilai perjuangan atau semangat perjuangan para perjuangan terdahulu. Nah, untuk itu untuk di pertemuan terakhir kita, karena minggu depan kalian sudah mulai semester, jadi semangat kita untuk belajar. Semoga kalian mendapat nilai yang bagus di mata pelajaran. Amin. Jaga kesehatan, pokoknya jangan kebenaran. Oke. Thank you, Mami.